Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 192231048 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review jurnal mengenai diet quality. Berikut merupakan identitas jurnal yang saya gunakan untuk judulnya sendiri yaitu The Global Diet Quality Score is Associated with Nutrient Adequacy and Repression Among Vietnam Youth. Untuk jurnalnya dari Annals of the New York Academy of Science tahun terbitnya 2023 dan penulisnya Wong Hong Nguyen dan teman-teman. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama untuk menilai hubungan GDQS. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menilai hubungan GDQS dengan kecukupan mikronutrien, lalu menguji hubungan GDQS dengan BMI dan MUAC. Selanjutnya itu tujuan penelitiannya pertama untuk menilai hubungan GDQS dengan kecukupan mikronutrien, lalu menguji hubungan GDQS dengan BMI dan MUAC, lalu menilai keterkaitan GDQS dengan gejala depresi pada perempuan usia 16 hingga 22 tahun. Untuk tujuan penelitiannya yaitu sebanyak 1.001 perempuan usia 16 hingga 22 tahun di Tai Nguyen, Vietnam. Dipilih acak dari pekerja muda, siswa SMA, dan mahasiswa dan mengikuti pengukuran diet, antropometri, dan skala depresi. Lalu untuk metode penelitiannya menggunakan desain cross-sectional, lalu multiple path 24-hour recall berbasis aplikasi Index 24, analisis via Vietnam's Food Composition Table untuk perhitungan GDQS, depresi diukur dengan RATS 2, analisisnya menggunakan korelasi Spearman dan regresi multivariat. Ternyata itu hasil penelitian. Rata-rata GDQS yaitu sebesar 17,9 per 49, di mana ini menunjukkan kualitas zat yang rendah. GDQS berkorelasi positif dengan berbagai mikronutrien seperti kalsium, zinc, zat besi, vitamin C, B6, folat, dan vitamin A, serta meningkatkan mean probability of adequacy atau MPA. Lalu peserta yang GDQS rendah memiliki risiko ketidakcukupan gizi yang lebih tinggi. GDQS rendah juga berkaitan dengan risiko depresi 2 hingga 3 kali lebih tinggi, menunjukkan kaitan kuat antara kualitas diet dan kesehatan mental. Tidak ditemukan hubungan signifikan antara GDQS dengan BMI atau MUAC, kemungkinan karena status antropometri remaja masih fluktuatif. Secara keseluruhan, GDQS efektif menilai kecukupan nutrisi dan risiko depresi, namun kurang sensitif terhadap perubahan antropometri pada usia muda. Selanjutnya itu validitas. Pada penelitian Castellanos Gutierrez et al. Tahun 2021, GDQS valid memprediksi kecukupan mikronutrien setara dengan MDDW dengan korelasi positif terhadap folat, dan zat besi, kalsium, dan vitamin A. Sedangkan pada penelitian Bromage et al. Tahun 2023, GDQS memiliki validitas kriterium kuat dalam memprediksi nutrien adekuasi dan risiko metabolik. Untuk reliabilitasnya, untuk penelitian Bromage et al. Tahun 2023, hasil GDQS konsisten dengan metode rujukan 24-hour food recall. Sih, kok dia harusnya ini. Selanjutnya itu validitas. Pada penelitian Castellanos Gutierrez et al. Tahun 2021, GDQS valid memprediksi kecukupan mikronutrien setara dengan MDDW dengan korelasi positif terhadap folat, zat besi, kalsium, dan vitamin A. Sedangkan pada penelitian Bromage et al. Tahun 2023, GDQS memiliki validitas kriterium kuat dalam memprediksi nutrien adekuasi dan risiko metabolik. Untuk relia Ah, Selanjutnya itu validitas.
Pada penelitian Castellanos Gutierrez et al. Tahun 2021, GDQS Folat memprediksi kecukupan mikronutrien setara dengan MDDW dengan korelasi positif terhadap folat, zat besi, kalsium, dan vitamin A. Sedangkan pada penelitian Bromagi et al. Tahun 2023, GDQS memiliki validitas kriterium kuat dalam memprediksi nutrien adekuasi dan risiko metabolik. Untuk reliabilitasnya, pada penelitian Castellanos Gutierrez et al. Tahun 2021, kinerja GDQS stabil meskipun menggunakan metode pengumpulan data berbeda, sehingga reliable setara dengan MDDW. Lalu untuk penelitian Bromagi et al. Tahun 2023, hasil GDQS konsisten dengan metode rujukan 20 hour recall dan FFQ menunjukkan reliabilitas tinggi. Selanjutnya itu potensi bias. Yang pertama recall bias, lalu underreporting, kesalahan porsi, bias seleksi, atau lokasinya terbatas, dan keterbatasan tabel komposisi makanan Vietnam. Untuk cara menguranginya, yaitu yang pertama menggunakan metode multiple pass 24-hour recall untuk meningkatkan akurasi laporan makanan, lalu melakukan recall kedua pada sebagian sampel untuk mengestimasi usual intake, lalu menggunakan aplikasi Index 24 dengan alat bantu visual untuk mengurangi kesalahan porsi, dan melibatkan enumerator terlatih untuk meminimalkan kesalahan pengukuran antar petugas. Selanjutnya itu kelebihan. Yang pertama, menggunakan metode recall berbasis aplikasi yang lebih akurat dibandingkan recall manual, lalu mengukur 11 mikronutrien dan menghitung MBA sehingga analisis kecukupan nutrisi sangat detail, dan menambahkan komponen kesehatan mental atau depresi, hal yang jarang dievaluasi dalam studi diet pada remaja. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, desain cross-sectional tidak bisa menentukan arah hubungan antara diet dan depresi, dan titik konsumsi makanan masih rentan terhadap bias laporan diri. Hasil yang dapat generalisasi ke laki-laki atau kelompok usia lain. Tidak ditemukan hubungan dengan antropometri, mungkin karena usia responnya masih labil secara fisiologis dan keterbatasan data komposisi makan untuk beberapa jenis lemak. Selanjutnya untuk kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa GDQS merupakan alat yang efektif untuk menilai kualitas diet pada perempuan muda di Vietnam. Skor GDQS yang lebih tinggi terbukti berkaitan dengan kecukupan berbagai mikronutrien serta risiko depresi yang lebih rendah, sehingga mampu mencerminkan baik status gizi maupun kondisi kesehatan mental. Tidak ditemukannya hubungan dengan indikator antropometri dapat dimaklumi, karena usia remaja masih mengalami perubahan fisiologis. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan seperti bias laporan diri dan seksional, GDQS tetap dinilai valid, reliable, dan praktis sebagai alat penilaian kualitas diet di berbagai populasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.